tidak akan melukaimu. Bab 428. Pikiran Arila tidak berada di penculik Epa. Yang paling dia perhatikan sekarang adalah formula obat yang diberikan oleh Daipa. Setelah dokter melihat formula itu, dokter menelponnya untuk menjelaskannya. Formula itu total terdiri dari 21 jenis obat. Di antaranya ada 2 obat yang beracun. Obat itu dalam waktu beberapa detik saja bisa merenggut nyawa orang. 2 obat beracun itu dan obat lainnya saling berbenturan. Obat itu jika disatukan bisa menangkal efek racun dan menyembuhkan penyakit. Tapi obat itu juga dapat merusak tubuh. Inilah yang disebut setiap obat memiliki efek samping. Obat ini setelah dibuat harus dites beberapa kali dulu. Harus dipastikan tidak ada kesalahan, baru dapat diberikan kepada Carson dan meminumnya. Baru berjalan keluar dari laboratorium, HP Arila tiba-tiba berbunyi. Dia mengeluarkannya dan melihat. Lagi-lagi nomor yang tidak diketahui. Melihat layar HP-nya, jantung Arila berdebar-debar. Tangan kanannya yang memegang HP pun menjadi bergetar. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkatnya. Halo? Teleponnya sama seperti dulu, tidak ada suara apa-apa. Arila mencoba mendengar sekelilingnya ada suara apa, tapi di sana suasananya sangat diam dan tidak mendengar suara sedikit pun. Arila berdiri di pintu utama rumah sakit. Dia melihat sekelilingnya hanya ada orang berlalu lalang. Di kejauhan ada jalan utama di kota itu. Kendaraan juga tidak berhenti. Sama sekali tidak ada orang yang mencurigakan. Arila sangat gugup sampai menelan air liurnya, lalu bertanya lagi. Kamu sebenarnya siapa? Berkali-kali menelponku, sebenarnya mau apa? Kalau kamu ada urusan denganku, kenapa tidak langsung bicara? Kamu sembunyi-sembunyi seperti ini, kamu itu siapa? Arila. Orang itu akhirnya bersuara. Suara yang masuk ke telinga Arila itu sudah diubah. Dia bahkan tidak tahu orang itu pria atau wanita, anak muda atau orang tua. Kamu sebenarnya siapa? Arila sekali lagi melihat orang yang berjalan di sekelilingnya, tapi masih saja tidak melihat orang yang mencurigakan. Aku hanya mau mendengar suara kamu. Aku tidak akan menyakiti kamu. Suaranya sekali lagi diubah. Kamu sebenarnya siapa? Arila terus bertanya. Kakak, ini bunga buat kamu. Saat Arila melihat sekelilingnya, ada seorang anak kecil kira-kira umur 6 atau 7 tahun yang sedang membawa bunga mawar dan dia langsung meletakkan di tangan Arila. Anak kecil itu tersenyum. Semoga kamu suka, Kak. Bunga ini? Arila baru mau bertanya. Anak kecil itu langsung masuk ke kerumunan orang. Sekejap, anak kecil itu menghilang dari pandangannya. Arila, semoga kamu suka. Suara lagi-lagi terdengar dari telepon itu. Suaranya sedikit lebih rendah dari yang tadi. Kamu sebenarnya siapa? Arila masih bertanya pertanyaan yang sama, tapi orang itu sudah mematikan teleponnya. Melihat bunga mawar yang sedang dibawanya, Arila seperti sedang membawa masalah yang besar. Dia ingin membuangnya, tapi dia berpikir dari bunga ini mungkin ada petunjuk. Dia melihatnya sekilas, hanya bunga mawar biasa. Di dalam bunga tersebut ada 1 lembar kartu. Di kartu itu terdapat 1 baris tulisan yang dicetak dengan mesin. Semoga kamu bahagia selamanya. 1 baris tulisan yang sederhana, tapi tanda tangan saja tidak ada. Arila tidak berani membawanya.
khawatir di dalamnya itu ada penyadap atau barang lain. Dia pun langsung membuangnya ke tong sampah. Baru membuang bunganya ke tong sampah, HP yang sedang dipegangnya itu berbunyi lagi. Dia pun takut. HP-nya hampir saja terjatuh. Sampai dia melihat yang menelpon itu adalah Carson. Arila yang tadinya tegang menjadi lebih rileks. Dia mengangkatnya dan mendengar suara Carson. "Aku pulang. Aku sekalian jemput kamu. Kamu ada di mana?" Arila mengangkat kepalanya dan melihat mobil Carson sudah berhenti di depan pintu rumah sakit. Dia berjalan dengan cepat ke sana. "Aku melihat kamu," kata Arila. "Baik." Carson mematikan teleponnya. Arila berjalan ke arahnya dan masuk ke mobil, duduk di belakang di sebelah Carson. Dia pun bersender di badan Carson. "Peluk aku." Sebanyak apapun ketidaktenangannya, saat melihat Carson, ketidaktenangannya itu sudah hilang setengah. Arila bersender di badannya dan menghirup wangi uniknya Carson. Carson merangkulnya dan menenangkannya dengan lembut. "Formula penangkal HDR kita sudah dapatkan. Ada segitu banyak dokter. Cepat atau lambat, mereka pasti akan memberikan obatnya ke tanganku. Kamu jangan khawatir." Carson merasakan ketidaktenangan Arila. Dia mengira itu semua karena khawatir dengan matanya. "Carson," Arila seperti anak kecil bersender di pelukannya. "Tadi orang misterius itu menelponku lagi dan dia bersuara." "Orang misterius itu menelpon kamu lagi?" Tangannya yang merangkul Arila itu tanpa sadar menguat. "Dia bicara apa sama kamu?" "Dia bilang, aku tidak akan menyakiti kamu. Dan dia juga menyuruh satu anak kecil memberiku bunga. Dan bilang, semoga aku suka." Arila melihat Carson. Karena matanya juga tidak dapat melihat. Dia juga tidak bisa melihat sesuatu dari matanya. Tidak akan menyakiti Arila. Dan meminta orang untuk memberinya bunga. Dan bilang, semoga dia akan suka. Dari hal-hal di atas, Carson bertambah yakin dengan prediksinya. Orang misterius itu 80-90% adalah Fernando yang sudah mati beberapa tahun lalu. Di tahun itu, Sandoro meminta Jessa untuk membuat sebuah kecelakaan. Saat itu mobilnya meledak. Mobil hancur dan orangnya meninggal. Mayat korban pun pecah berkeping-keping. Jessa tidak dapat memastikan identitas korban. Jadi kemungkinan Fernando berhasil kabur dan selamat. Carson tiba-tiba diam membuat Arila panik dan khawatir. "Carson, ada masalah apa?" "Tidak ada apa-apa." Carson menepuk bahunya, menurunkan kepalanya dan menciumnya. "Aku mau membawa kamu ke suatu tempat," kata Carson. "Kemana?" tanya Arila. "Nanti kamu juga tahu. Sebelum sampai, kamu harus terus penasaran ya, biar kamu terkejut." "Kamu yakin bukan mau membuat aku kaget kan?" Hal yang paling Carson tidak mengerti adalah romantis. Jadi Arila tidak percaya dia bisa memberinya kejutan. "Kamu meremehkanku?" Dia berhasil menarik perhatian Arila. Mood Carson pun menjadi lebih rileks. Rila juga tahu ayahnya itu selain kerja ya kerja, sangat jarang bermain dengannya. Bukannya Arila mengejek, tapi Carson memang dari dulu tidak pernah meninggalkan pekerjaannya. Matanya walaupun tidak dapat melihat, tapi setiap hari juga tetap bekerja. Mendengar Rila, hati Carson menjadi hangat. Dia merawat anaknya sendiri yang saat lahir beratnya tidak sampai 2,5 kilo.
Itu sampai umur 4 tahun. Melihatnya bertumbuh dari hari per hari, rasa suksesnya itu membuatnya lebih puas dibandingkan dengan pencapaiannya di dunia bisnis. Dan yang membuatnya beruntung bisa memiliki anak yang lucu seperti Rila. Peran terbesarnya itu ada di wanita yang duduk di sebelahnya ini. Untuk berterima kasih kepadanya, sudah memberikan anak yang cantik seperti itu. Seumur hidupnya dia akan menemaninya di sebelahnya dan mencintainya sampai tua.